Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi Hai, Aku wabarakatuh. tutup di kameranya nih. Iya, aku tutup di kamera. dapat boneka saya. Buka ih. طيب في هذه الفرصة الثمينة والسعيدة نحن نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك بدون الموانع والحواجز ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي قد حمل الناس إلى ظلمات الجهل إلى نور العلم. Fi hadhihi al-munasabah al-maimunah, pada kesempatan kali ini nahnu sanastamir al-madah allati tata'allaqu bi ilmi surfi. Kita akan membahas tentang materi atau melanjutkan materi yang kemarin. Tayyib, qad bahasna bil ams. Tuh. Nah, Ustaz. Ewa. Qad bahasna bil ams ma yata'allaq bi ilmi surfi. Kita kemarin sudah membahas tentang sedikit wazan tentang ilmu sorof, yakni as-sulasi al-mazid wa kadzalika al-mujarrad. Ghairu maghdur atau maghdur sudah terlihat atau belum? Ghairul manzur. Ghairu maghdur. Dan ada ya. Mazil aswad. Oke. Bil ams qad bahasna an fi'li as-sulasi al-mujarrad, yani allati tatakawwanu Apa ya? min sittati auzan, yang terdiri dari 6 wazan, yakni fa'ala yafulu, fa'ala yafilu, fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, Non, kasratani. suara yang lain ini dimatikan dulu speakernya ini host. Oke, khalas. Tayyib. Wal'an nahnu sanastamir ad-dirasah, yakni an fi'li as-sulasi al-mazid. Jadi fi'il sulasi yang mazid, yang bertambah hurufnya. Tayyib, hunaka satu huruf, tambahan satu huruf, yakni pada tasdid. Suma fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Kemudian ada lagi fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu. Itu tambahan yang satu huruf. Nanti saya akan berikan contoh, saya buat sendiri di file Word-nya. Ini untuk wazannya aja. Kemudian dua huruf tambahannya tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Kalau misalnya dicontohkan fa'ala yufa'ilu, ini tinggal ditambah tasydidnya, yang misalnya kharaja menjadi kharaja yukharriju, dakhala yudakhilu, rattaba yurattibu. Hadhihi la amsilah min wazni fa'ala fa'ilu. Itu termasuk contoh dari fa'ala fa'ilu. Kemudian kalau fa'ala yufa'ilu, ini misalnya contoh dhoroba yudhoribu, dhoroba yudhoribu. Kemudian af'ala yuf'ilu, misalnya akrama yukrimu. Teman-teman rahimakumullah, setiap tambahan huruf itu akan merubah makna. Setiap tambahan huruf itu akan merubah makna. Misalnya kharaja, misalnya asal katanya adalah kharaja. Kharaja artinya keluar. Tapi kalau sudah diikutkan wazan ini fa'ala fa'ilu menjadi kharaja yukharriju, maka terjemahnya sudah berbeda. Terjemahnya adalah
mengeluarkan. Kalau kharaja itu keluar, kalau kharaja mengeluarkan. Misalnya lagi fariha, fariha itu bahagia. Fariha bahagia. Kalau diikutkan wazan fa'ala atau disamakan gitu ya, wazan fa'ala, maka menjadi membahagiakan. Fariha bahagia, kalau farroha yufarrihu itu artinya sudah membahagiakan. Misalnya lagi kataba menulis. Kataba menulis, kalau kataba menuliskan gitu ya. Jadi kalau sudah mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu itu ditambah mesamakan. Baik. Kemudian fa'ala yufa'ilu yang kedua, misalnya kan sebelumnya itu berupa sulasi mujarad doroba, doroba yadribu, memukul artinya. Tapi kalau sudah ditambah satu huruf menjadi doroba yudoribu mudorobatan, itu nanti artinya sudah saling memukul. Artinya sudah beda lagi, yakni saling memukul. Kemudian lagi af'ala yuf'ilu, af'ala yuf'ilu. Yang ini juga bermakna bisa ditambahi makna dengan mesamakan. Misalnya karuma, karuma itu mulia. Diikutkan wazan af'ala menjadi akroma. Akroma yukrim, artinya memuliakan. Azuma agung, kalau diikutkan wazan af'ala a'dhama yuqdimu itu sudah artinya mengagumkan. Seperti itu teman-teman. Kemudian tambahan dua huruf ya, tambahan dua huruf yakni tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Ini juga berubah ketika ada satu wazan yang wazannya sulasi mujarrad, misalnya awana diikutkan wazan tafa'ala menjadi ta'awana yata'awanu ta'awunan ya. Ta'awana yata'awanu ta'awunan. Kalau sudah seperti itu maka artinya sudah berubah, yakni saling tolong menolong. Ada kata saling tolong menolong, yakni al-musyarakah bainal isnain. Jadi ada dua orang yang saling melakukan sesuatu. Nah, kalau dalam Al-Quran misalnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling tolong menolonglah 'alal birri pada kebaikan dan ketakwaan. Kemudian wazan tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Ini artinya kalau misalnya kasaro, kasaro itu memecahkan. Kasaro memecahkan. Tapi kalau sudah diikutkan wazan tafa'ala menjadi takassaro, takassaro ya takassaru takassuron, maka artinya sudah tidak memecahkan lagi tapi menjadi pecah. Menjadi pecah. Kasartu az-zujaja fatakassaro. Saya memecahkan kaca, kemudian kaca itu menjadi pecah. Seperti itu teman-teman. Kemudian ifta'ala. Ifta'ala misalnya kita ambil contoh jamaah. Jamaah itu artinya mengumpulkan. Kalau diikutkan wazan ifta'ala menjadi ijtama'a. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Artinya berkumpul. Sudah tidak mengumpulkan lagi tapi berkumpul. Kemudian infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Ini sama artinya sama-sama terpecah atau terpecah. Nah, misalnya kasaro tadi, kasaro kalau sudah diikutkan wazan inkasaro maka menjadi terpecah. Terpecah. Bukan menjadi pecah tapi terpecah. Kemudian if'alla ini ketika ada kalimat misalnya aswadu itu hitam, kalau diikutkan wazan iswadda yaswaddu itu artinya sudah bukan hitam tapi sangat hitam atau menghitam. Ini dulu ya. Oke, selanjutnya lagi istaf'ala. Ya, istaf'ala ini tambahan 3 huruf. Yang sebelumnya 3 huruf
ini ditambah lagi 3 huruf, jadi menjadi 6 huruf. Tambahannya adalah alif, sin, ta sama ya alif, sin, ta itu 3 huruf tambahannya. Misalnya teman-teman ghafaro itu artinya mengampuni. Tapi kalau sudah diikutkan wazan istaf'ala menjadi istaghfaro, maka artinya bukan mengampuni lagi, tapi memohon ampun. Itu teman-teman, memohon ampun. Tayyib. Misalnya lagi adina ya'danu. Adina ya'danu itu memberikan izin. Tapi kalau sudah diikutkan wazan istaf'ala menjadi ista'dana, yasta'dinu, isti'danan, itu artinya sudah bukan memberikan izin lagi, tapi meminta izin. Sama kayak tadi itu ghafaro mengampuni, ketika diikutkan wazan istaf'ala menjadi istaghfaro, maka artinya sudah bukan mengampuni tapi memohon ampun. Makanya kalau dalam dzikir itu astaghfirullahaladzim, saya memohon ampun gitu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah rubai, ya bagian kedua rubai itu maksudnya ada huruf 4 asli ya. Misalnya fa'lala yufa'lilu, fa'lalatan. Jadi hurufnya itu asli ada 4. Misalnya tarjama itu artinya menterjemah. Tarjama yutarjimu terjamatan. Tarjama itu artinya apa? Menterjemah. Misalnya lagi waswasa. Waswasa itu membisik-bisikkan. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Waswasa yuwaswisu. Jadi itu dari wazan fa'lala yufa'lilu. Kemudian mazidnya itu satu, yakni tafa'lala yatafa'lalu. Tafa'lala yatafa'lalu ini sering kali digunakan untuk litasbih, yakni menyerupai. Misalnya syaiton itu syaitan. Kalau diikutkan wazan tafa'lala tasyaitona yatasyaitanu, maka artinya sudah bukan syaitan lagi, tapi dia melakukan pekerjaan seperti syaitan. Gitu teman-teman. Itu tadi sekilas tentang wazan fi'il sulasi, yakni ada fi'il sulasi majid dan juga ada fi'il sulasi mujarrad. Kemudian juga rubai. Kalau rubai di sini dibagi 2 saja, ada rubai mujarrad, ada rubai mazid. Kalau misalnya teman-teman mau menulis contoh, ini saya sudah menuliskan beberapa contoh. Sebentar. Nanti teman-teman bisa menulis. Inti dulu sambil menunggu ya. Berarti unjita saya geser dulu untuk nge-share beberapa contoh yang saya tuliskan tadi ya, habis maghrib. Tayyib, mangdur amla? Terlihat apa tidak di layar? Mazil aswad Ustaz. Masih loading. Masih loading. Kelas? Oke. Baik. Di sini teman-teman bisa screenshot ya. Ada ikutkan wazan fa'ala. Fariha itu artinya apa? Fariha itu artinya bahagia. Jadi membahagiakan. Mangdur amla? Manzur Ustaz. Manzur. Seperti itu. Barangnya batal. Ya, misalnya tadi doroba memukul, doroba yudharibu mudharabatan, jadi saling memukul.
antara dua orang. Baik. Misalnya yang karuma diikutkan wazan af'ala. Karuma tadi mulia ya, mulia. Kemudian diikutkan wazan af'ala menjadi mamul. Baik. Ba'uda itu jauh. Jauh, ba'uda jauh. Diikutkan wazan taf'al menjadi taba'ada. Taba'ada itu saling menjauh. Baik. Kasar memecahkan. Ikut wazan tafa'ala menjadi pecah. Oke, teman-teman. Misalnya jamaah mengumpulkan. Ijtama'a ini jadi berkumpul. Qata'a memotong. Inqata'a terpotong. Aswada hitam. Iswadda menghitam. Nah, gitu. Atau kita misalnya ghafara tadi ya, ghafara mengampuni. Istaghfara mengikuti bahasa istafala artinya memohon. Gitu teman-teman. Hadihi asyarahu al-qasir jika ini yang saya sampaikan zan dan juga perubahan kalimat itu. Ini sebenarnya setiap bab, misalnya fa'ala yufa'ilu, itu 1 hari belum cukup teman-teman. Tapi di situ sudah disingkat semua ya, minimal teman-teman tahulah. Misalnya kharaja mengikuti wazan kharaja, maka artinya sudah bukan keluar tapi mengeluarkan. Gitu teman-teman. Nanti habis setelah ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya mentasyrif. Nanti saya minta praktek satu-satu. Mentasyrif itu misalnya kayak fa'ala, misalnya di sini fa'ala fa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan wa fa'alan fa wa mufa'ilun wa daka mufa'ilun fa'ilatu fa'ilu fa'alan fa'ilun. Kalau misalnya farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrahan tifrahan mufarrahan fa wa mufarrihun wa daka mufarrahun farrihalatu farrihu farrahun mufarrahun. Itu namanya mentasyrif teman-teman. Tapi nanti kita bukan mentasyrif ini ya, karena ini kita akan coba mentasyrif yang sulasi mujarrad, yang atasnya lagi tuh. Yang atasnya lagi misalnya kayak nasor yang suruh nasron itu, yang fa'ala yaqulu fa'lan. Nanti saya akan memberikan contoh. Di sini saya sudah menuliskan contoh. Nah, ini saya sudah menuliskan contoh. Nanti saya coba salah satu dari teman-teman bisa memilih ya, memilih boleh sama boleh tidak. Yang penting hari ini nahnu nasati annakum bitasrif, kita bisa mentasrif sebuah fi'il. Allati qad syarahtuha lahu al-qasir, yani an sulasi al-mazid khumasi rubai khumasi wa kadzalika sudasi. Tayyib, hal hunaka soal minkum, ada yang perlu ditanyakan? Bingung, Ustaz. Bingung, enggak apa-apa. Tanya sedikit, Ustaz. Boleh. Ya, ketika kita melihat mufradat, ini yang di wazannya dulu apa mufradatnya dulu? Ini misalkan farah, oh ini berarti wazannya Gimana lah dong? Khairu wadi sautuka khairu wadi. fariha, Allah Ta'ala ketika kita melihat mufradat fariha, oh ini berarti wazannya fa'ala. Apa yang ketika kita melihat mufradat ini yang dilihat, oh ini wazannya ini gimana? Oke, tayyib. Jadi teman-teman, seperti apa? Seperti karuma sama ba'uda. Harokatnya harukat, tapi wazannya berbeda, Ustaz. Oke, boleh. Fathah, dhamma, fathah. Iya. Dengan ba'uda, fathah, dhamma, fathah. Ini wazannya berbeda. Gimana untuk Oke. Jadi yang pertama, jadi setiap
kata itu bisa mengikuti beberapa wazan, teman-teman. Jadi gak hanya satu. Misalnya ba'uda ya, saya ikutkan wazan fa'ala menjadi ba'ada yuba' itu tab'idan, menjauhkan nanti artinya. Gitu. Itu sedikit contoh aja ba'uda ya, kebetulan saya pakai ba'uda. Kebetulan juga saya pakai karuma. Misalnya lagi tadi saya mohon maaf terdengar yang terakhir-terakhir aja, tapi ini benar apa tidak yang saya dengar, soalnya tadi sinyalnya agak lemah. Jadi yang pertama kan kalau saya tangkap, tapi tadi akhir-akhir mohon diluruskan. Jadi yang saya tangkap itu bagaimana caranya kita mengetahui ini ikut wazan ini, betul? Betul, Ustaz. Oke, jadi caranya gini. Kalau teman-teman tahu, dan saya juga tidak bisa memberikan cara yang cepat sekali karena ini tuh butuh proses, teman-teman. Jadi bahkan bisa tahunan. Kalau ini menurut perjalanan pendidikan saya ya, teman-teman ya. Jadi kita itu harus hafal sorof dulu. Kita harus hafal wazannya terlebih dahulu. Jadi dulu di MI itu satu kitab dihafalkan wazannya, termasuk juga contoh-contohnya. Setelah itu, baru ketika sudah masuk MTS Aliyah, itu secara tidak langsung kita akan mengetahui, oh kalimat ini wazannya seperti ini, oh kalimat ini wazannya seperti ini. Dan mohon maaf sekali, bagi yang langsung belajar bahasa Arab dan sudah misalkan diajari sorof seperti ini, pasti bingung. Bingungnya kenapa? Karena tidak terbiasa membaca yang satu, yang kedua tidak menghafal wazannya. Itu yang menjadi bingung. Yang ketiga juga, bagaimana kita mengetahui harokatnya? Yang pertama yakni dari kebanyaknya membaca. Banyak membaca literatur Arab, kitab-kitab Arab, dan juga seringnya membuka kamus, teman-teman. Karena tidak semua kalimat itu bebas diberikan harokat, misalnya doroba menjadi duriba atau doruba diikutan wazan fa'ula, nggak bisa, teman-teman. Kita harus merujuk ke kamus dan banyaknya membaca karangan asli dari orang Arab, seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana bisa karuma sama ba'uda itu wazannya beda ya, teman-teman. Jadi kadang satu lafadz itu wazannya bisa beda-beda, tinggal menghendaki yang mana, terjemahnya itu menghendaki yang mana, seperti itu. Baik, Ustaz, syukran. Mungkin ada waktu khusus, Ustaz, ya, untuk hafal tasrif ya. Jadi memang gak ada cara lain, teman-teman, gak ada cara lain selain yang pertama harus menghafal wazannya, itu menghafal sorofnya, teman-teman. Ya setidaknya kita di waktu yang sangat singkat ini, jadi setiap bab ini bisa 2-3 pertemuan, teman-teman. Jadi fa'ala itu yang ikut wazan fa'al itu apa saja, kemudian faedahnya itu apa saja. Dan ini yang saya sampaikan ini yang sering sekali muncul digunakan. Kita menjadi tahu ghafara itu artinya mengampuni, kalau diikutkan wazan istaf'ala menjadi istaghfara, maka ini siapa ini? Intinya kita di malam hari ini sedikit banyak bagaimana caranya menterjemah, misalnya ghafara kalau mengikuti wazan istaf'ala menjadi istaghfara, maka artinya sudah tidak mengampuni tapi memohon ampun. Begitu juga ketika kita mengucapkan astagdinu, itu dari akar itu sebenarnya dari sulasi mujarrad berupa adina ya'danu. Adina ya'danu itu artinya memberikan izin. Tapi kalau sudah mengikuti wazan istaf'ala, ista'dana, maka artinya sudah memohon atau meminta izin. Itu. Saya ya sama kayak samaham jadi ismahuli, jadi memperkenankan untuk memperkenalkan gitu. Memperkenankan saya gitu. Memohon untuk diberikan kesempatan untuk menyampaikan, seperti itu. Misalnya lagi syawaro yusyawiru musyawaratan, itu adalah bermusyawarah antara dua orang atau lebih. Kita juga tahu
yang misalnya ta'awana itu artinya saling membantu. Menolong. Saling menolong, saling membantu. Jadi ada makna salingnya. Kemudian kita tahu juga ba'uda ketika diikutkan wazan tafa'ala menjadi taba'uda, itu artinya saling menjauh. Qaruba, taqaraba, ya taqarabu, taqaruban, ya itu juga bisa bermakna saling mendekat. Jadi antara dua orang. Seperti itu. Jadi al-miftah fi fahmi ilmi surfi as-sari, bagaimana caranya bisa memahami ilmu sorof secara cepat. La adri bitabdi la adri ana kaifa atrika as-sahla. Al-muhim nahtaju ila al-waqt at-talil awalan li hifad. Kita butuh waktu yang panjang untuk menghafal terlebih dahulu. Kalau sudah hafal itu nanti akan connect tersendiri teman-teman. Misalnya kita menjumpai apa ya? Misalnya al-i'tikafu, misalnya dalam kitab takrib itu, dalam kitab fikih, al-i'tikafu sunnatun mustahabbatun. Al-i'tikafu, ketika kita misalnya sudah hafal ya sorof, kitab sorof, ketika kita menjumpai al-i'tikafu itu sudah kita gimana ya, sudah otomatis itu terbuat dari akar kata i'takafaya takifu i'tikafan. Jadi seperti itu teman-teman. Itu semacam rumus ya Ustaz ya. Iya, semacam rumus. Jadi wazan ini semacam rumus. Berarti harus hafal dulu Ustaz ya. Nah, harus hafal dulu. Nggak bisa kalau nggak dihafal. Kecuali kalau apa ya? Kadang emang beberapa teman saya itu ada membaca langsung hafal. Tapi ya itu nadir dan jarang sekali. Kayak misalnya kita nggak bisa ngomong kalau nggak bisa praktek, nggak bisa ngomong kalau nggak bisa menghafal kosakata terlebih dahulu, gitu kan teman-teman. Karena kita kan misalnya kamu mau baru belajar bahasa Arab, kok di otak kita itu masih kosong ya, nggak bisa ngomong karena nggak ada yang dihafal di sini gitu, karena nggak ada yang diketahui untuk mengucapkan. Jadi ya dihafal terlebih dahulu. Iya. Oke. Ini saya skip dulu ya. Apa? Sebentar. Nah, ini teman-teman. Mang Dur, kelihatan apa tidak? Nah, Ustaz. Oke. Ini yang dinamakan wazan, teman-teman, atau semacam rumus. Semacam rumus. Fa'ala, kita bahas fa'ala dulu. Fa'ala ini namanya siwat, ya. Ini namanya siwat. Siwat itu bentuk atau pola, ya. Fa'ala fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa yang kemarin itu menunjukkan arti lampau. Jadi fa'ala ini artinya telah melakukan. Misalnya nasoro, telah melakukan. Kemudian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang dilakukan sekarang atau akan datang. Misalnya yansuru. Yansuru ini sudah menjadi sedang atau akan mengerjakan. Sudah beda lagi teman-teman ya terjemahnya. Kemudian isim masdar. Isim masdar di sini ada dua isim masdar ghairu mim, tanpa mim, ada yang menggunakan mim. Nah, ini sudah bukan fi'il lagi teman-teman, tapi ini isim namanya. Ini namanya isim. Misalnya gini, kalau kita mau menerjemahkan qara'a yaqra'u. Qara'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca, qira'atan. Qira'atan itu isim masdar. Qira'atan itu artinya sudah, bukan sedang membaca atau telah membaca, tapi bacaan teman-teman yang tidak mengandung waktu. Jadi misalnya lagi nasoro telah menolong, yang suruh akan atau sedang menolong, nasron itu artinya sudah berubah lagi menjadi pertolongan.
Pertolongan itu kan sesuatu yang tidak mengandung waktu, baik telah maupun sedang. Kalau nasoro itu masih mengandung waktu telah, tapi kalau yang suruh itu sedang. Tapi kalau sudah nasron, itu tidak mengandung waktu maupun ya waktu aja, waktu sekarang atau akan datang atau bahkan yang telah berlalu. Jadi artinya sudah beda lagi. Sama fa'lan sama fa'lan. Kalau fawa ini isim domir. Ini isim domir untuk satu orang laki-laki. Ini untuk mempermudah untuk menghafal aja. Jadi kalau misalnya dibaca fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'lan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun maf'alun. Jadi nanti saya minta seperti ini teman-teman. Misalnya saya beri kata nasoro, coba ditasrif. Nasoro yang suruh nasron wa mansurun fa wa nasirun wa dzaka mansurun unsuratan sur mansurun mansurun min sorun. Misalnya lagi coba ditasrif taruh kayak terputarkan. Taruh kayak terputarkan wa matrakan fa wa tarikun wa dzaka matrukun utruk la tatruk matrakun matrakun mitrukun gitu teman-teman. Dan lanjutkan lagi ya, yang fa'ilun. Fa'ilun ini bermakna orang yang. Jadi ketika sudah mengikuti wazan fa'ilun kayak nasoro menjadi nasirun, itu sudah artinya sudah berubah dari yang sebelumnya menolong tapi menjadi orang yang menolong. Itu orang yang menolong. Kemudian wadaka ini isim isyarah, nanti ada pembahasan tersendiri. Maf'ulun ini bisa ditambahi di atau ter. Misalnya kita menggunakan akar kata yang nasoro aja. Nasoro menjadi mansurun. Diikutkan wazan ini teman-teman. Mansurun. Harokatnya tetap sama ditambahi mim sama wawu. Mansurun. Itu artinya orang yang ditolong atau tertolong. Atau sesuatu yang tertolong. Seperti itu teman-teman. Kemudian uf'ul, unsur. Nah, ini sudah fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan kata perintah. Unsur, tolonglah. Unsur, tolonglah. Unsur, tolonglah. Ukhruj, keluarlah. Udkhul, masuklah. Utruk, tinggalkanlah. Ya, teman-teman. Kemudian la taf'ul. Ini fi'il nahi. Fi'il nahi itu kata kerja menunjukkan larangan. Ya. Ada didahului oleh la. Misalnya, la tansur, jangan menolong. La taqra, jangan baca. La takhruj, jangan keluar. La tadkhul, jangan masuk. Jadi ada jangan-jangannya di situ sebelumnya. Sebelum menerjemah ada jangannya, ada lanya. Maf'alun ini isim zaman makan atau isim yang menunjukkan tempat atau waktu. Jadi misalnya dari akar kata banyak tubuh katban waktaban bahwa katiban wadaka maktubun uktub la taktub maktabun. Maktabun itu kan tempat untuk menulis. Nah, tempat untuk menulis. Kalau kita mengindonesiakan tempat untuk menulis itu adalah meja. Jadi maktabun itu artinya meja. Dari akar kata bayak tubuh yang berarti menulis. Jadi kadang membahasa Arabkan sesuatu itu bisa ada akar katanya teman-teman. Musola itu dari akar kata sholla yusolli. Sholat. Musola, tempat untuk sholat. Itu teman-teman. Misalnya lagi matbah. Tobakho, dari akar kata tobakho yatbakhu tabakhun mamatbakhun fawatabihun wadakamatbukhun itbakh latatbakh matbakhun kalau teman-teman tahu matbakhun itu artinya tempat untuk memasak ya. Tempat untuk memasak itu. Misalnya lagi at-amayutimu dari akar kata makan diikutkan wazan mat'amun maf'amun itu sudah berarti restoran atau tempat makan. Jadi bahasa Arabnya restoran itu mat'amun. Gitu. Makha itu warkop atau kafe. Jadi kalau sudah diikutkan wazan seperti itu bisa bermakna tempat atau waktu, teman-teman. Kemudian isim alat itu kalimat yang menunjukkan arti alat atau sesuatu yang digunakan. Di situ mif'alun. Midrobun, misalnya midrobun itu alat pukul. Sebenarnya apa ya? Miknasatun. Ya, itu juga sesuatu yang untuk menyapu. Jadi apa? Sapu.
Begitu. Tapi tidak semuanya itu agak ada akar katanya teman-teman. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua apa ya istilahnya, ada jamid sama mustaq. Jamid itu kalimat yang tidak bisa ditasrif, kalau mustaq itu bisa ditasrif. Jamid ini artinya apa? Tidak bisa mengandung waktu. Misalnya lantai. Nggak bisa kita mengatakan melantai, sedang lantai, lantailah, nggak bisa. Itu namanya jamid. Tapi kalau mustaq itu kalimat yang sekiranya bisa ditasrif. Misalnya kalau kita menjumpai lafadz apa ya? Lafadz langsung aja dah dari kita baca. Wasyara itu wujubi syam, asyam, puasa. Asyam itu artinya puasa. Puasa ini kan bisa diberikan makna waktu, sedang puasa, akan puasa, puasalah. Nah, ketika ada lafadz yang bisa diberikan waktu, itu maka bisa ditasrif. Jadi asyamu dari akar kata soma yasumu syaman. Fahuwa shaimun wadaka masumun sumla tasum. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini al-muqaddimah ya, pengantar dari syaraf. Nah, di sini saya caranya mentasrif. Ya, caranya mentasrif. Coba anak urid ahda minkum ayaqra hadil afal. Saya minta salah satu dari teman-teman coba membaca ini fa'ala yaqulu. Ana Ustaz. Oke. Tayyib tafadhal ya akhi Ahmad Kusairi. Wa ba'da dalik wa ba'dahu yakni Rizkan ya, setelahnya akhi Kusairi Rizkan. Tafadhal ya akhi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Tayyib. Coba saya berikan lafadz, bisa apa tidak? Misalnya gini, akhi Ahmad. Misalnya Nasoro, coba ditasrif, bisa enggak? Kayak fa'ala. Iya, sama kayak fa'ala. Jadi misalnya gini, Nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Gitu, bisa. Coba jarib, coba. Nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansurun min sorun. Oke, tayyib. Coba saya tanya, Nasoro artinya apa? Menolong. Oke, yansuru. Akan atau sedang menolong. Nasron. Tolonglah. Pertolongan. Pertolongan. Oke. Nasirun. Nasirun yang ditolong. Orang yang menolong. Oh, orang yang menolong. Ya. Orang Kemudian yang menolong. Mansurun. Orang yang ditolong. Oke, unsur. Tolonglah. La tansur. Jangan ditolong. Ya, mansurun. Tempat atau waktu menolong. Bagus. Minsurun. Alat menolong. Oke. Tayyib. Barakallahu fikum. Mana lagi Yurid? Oh iya, Rizhan, tafadhol Rizhan. Ayo Ustaz. Oke, mubasyarah ya, mubasyarah sautikum
al-mauzun. Coba ditasrif taroka. Taroka. Taroka yatruku tarkan wa marrakan wa huwa tarikun dzaka matrukun Mm-mm. utruk la tatruk matrakun. Oke. Taroka artinya apa? Meninggalkan. Oke, meninggalkan. Orang yang meninggalkan Tarik. sesuatu atau orang yang ditinggalkan. Matrukun. Oke, tinggalkanlah. Utruk. Oke, tayyib. Jangan meninggalkan. La tatruk. Oke, tayyib. Fahimtum huna? Fahimna Ustaz. Alhamdulillah. Lakin ladai soal Ustaz. Tafadhal. Ma farqu maf'alan fi tartib ats-tsalits wa maf'alun fi tsani qabla akhir Ustaz. Oke. Al-farqu baina fa'lan wa maf'alan ini fil kitab faqat. Hunaka ziyadah mim wa hunaka ma fi mim. Jadi fa'lan ini ghairu mim wa maf'alan itu juga ghairu mim. Artinya sama. Masdar, Sama-sama. Ustaz. Ya, masdar. Yang satu masdar tanpa mim, yang satunya masdar dengan mim. Artinya sama. Ayo misal Ustaz. Misalnya tadi nasron yang suruh nasron, mamansoron, nasron yang suruh nasron, pamansoron, Mansoron. ya. Misalnya kalau dalam kitab tahrir itu katban wa kitaban, itu sama-sama masdar semuanya. Artinya tidak mengandung makna waktu. Berarti qira'atan atau Qur'anan. Nah, Qur'anan itu juga masdar dari atau fi'il dari qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan. Makro'an, makro juga. Ayo. Paham Ustaz. Ayo. Alhamdulillah. Akhi Musanna, tafadhal akhi Musanna. Kenapa Ustaz? Ya. Ikra awalan. Oh, itu aja, langsung Fa'ala. aja. Ya. Saya beri ya. Tanpa lihat ini bisa? Yang itu? Ya, yang Fa'ala. awal itu. Faliyaqulu fa'lan. Hafidtum? Nah. Sudah hafal? Belum Ustaz. Oh, belum. Sambil baca ya, Tat? Sudah, saya baca. Soalnya kalau saya menampilkan slide atau fiil yang sudah saya buat, itu nanti ini tidak bisa kelihatan. Oh, gini aja. Saya screenshotkan terlebih dahulu ya, sebentar ya. Bentar. Tuh. Saya kirim di grup ya, Mana tadi grupnya? Khalas, qad arsaltu as-surah ila al-majmu'ah. Saya sudah mengirim gambar di grup. Kelas. Di grup. Nanya. Coba di grup itu khoroja. Nah, ini teman-teman ya, teman. Jadi gini, sebelum saya masuk ya, isim masdar ini kita bisa buat sendiri dan kita harus
Jadi gini, saya beri gambarnya. Jadi masdar yang baris ketiga ini ya, baris ketiga ini ada masdar kiasi sama kias, simai atau samai. Kiasi ini artinya kita bisa mengkiaskan sendiri ya. Ada kalanya itu simai. Simai itu artinya langsung dari Arabnya gitu loh. Misalnya kharaja yakhruju khurujan. Dari Arabnya itu sudah khurujan, bukan khorjan. Tapi dia masuk ke dalam wazan fa'ala yaf'ulu. Kenapa? Karena harokatnya sama. Kharaja yakhruju. Sama-sama ain fi'il dan ain fi'il yang kedua itu fathah dan juga dhammah. Fathu dhammin. Jadi kharaja yakhruju. Lah masdarnya ini dia itu khurujan bukan khorjan. Sama kayak wasala yasilu wusulan. Dakhala yadkhulu dukhulan. Emang dari sananya seperti itu teman-teman. Qara'a yaqra'u Qur'an, bukan. Qara'a yaqra'u qira'atan. Jadi emang dari Arabnya itu masdarnya berubah qira'atan. Seperti itu. Coba jarib yang dakhala coba. Kharaja yang kedua. Kharaja. Naam Ustaz. Kharaja yakhruju khurjan Khurujan. wa khurujan wa makhrajan fahuwa kharaj Kharijun. kharijun wa dzaka makhrujun. Nah, Ukhruj la takhruj makhrajun ayo. Mikhrajun. mikhrajun. Oke, tadi coba lagi. Hasala yahsulu husulan. Artinya memperoleh. Hasola yahsulu Husulan. husulan wa Mahsolan. mahsolan wa mahsolan fahuwa hasilun Ya. wa dzaka maksulun uhsul la tahsul Sul. mah mahsolan mahsolun mihsolun. Iya. Syukron. Coba Syukran, Ustaz. Ukhti Muna Amalia. Anti Mai. Naam Ustaz. Oke, coba khalaqa yakhluqu khalqan yang artinya menciptakan. Khalaqa yakhluqu khalqan. Coba diikutkan wazan fa'ala yaqulu fa'lan. Khalaqa yakhluqu khalqan wa Ya. makhlaqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun ukhluq la takhluq makhlaqun mikhlaqun. Oke, tadi. Misalnya lagi kholata yakhluqu kholta artinya kekal. Khalada yakhludu khaldan wa makhladan fahuwa khalidun wa dzaka makhludun ukhlud la takhlud makhladun mikhladun. Misalnya lagi Nasoro, coba Nasoro. Habis ini saya tanya terjemahnya. Nasoro, coba. Nasara yansuru nasran wa mansoran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Oke. Bahasa Arabnya orang yang menolong gimana? Nasirun Orang yang ditolong, mansurun tolonglah. unsur Jangan menolong. la tansur Pertolongan. nasran Oke, tayyib. Alat untuk menolong. minsurun. Oke, minsorin. Jadi gitu teman-teman ya. Kita bisa memperbanyak penerjemahan dari satu akar kata aja. Itu manfaat dari ilmu syaraf. Tayyib. Ukhti Hanifah, tafadhal Ukhti Hanifah. Aina Hanifah? Aina Hanifah anti ma'i?
Aina ya, mana dia kok hilang? Oke, yang lain. Ustaz. Hmm? Oh iya. Hal anta tastati bisa? Jaringan anak susah sih Ustaz. Apa? Jaringan anak susah Ustaz. Jadi kurang terdengar. Oh gitu. Coba bisa baca ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Bisa Ustaz. Oke, tafadhal. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول أفعل لا تفعل مفعول مفعول مفعال. Tayyib. Coba misalnya Ustaz suruh mentasrif kalimat bisa? Apa sama Ustaz? Hah? Mana Ustaz? Iya, agak sinyalnya ini. Coba ditasrif ya, Nasoro. Apa Ustaz? Mentasrif bisa. Jadi menyamakan lafadznya dengan ini, rumusnya ini. Nasoro yang suruh nasron. Harokatnya sama. Bisa. Lama belum? Belum Ustaz. Oke, labas. Oke, labas. Al-muhim, minimal hafalkan ini ya, yang fa'ala yaf'ulu fa'lan. Tayyib. Kalau sudah hafal, insya Allah nanti bisa mentasrif. Tayyib. Coba Ukti Fauza. Tafadhali. Oke. Coba ditasrif Dzakara yadhkuru dzikron. Dzakara yadhkuru dzikran dzakiran madhkurun udhkur atadhkur madhkurun madhkurun yadhkarun dzukira yadhkaru. Coba lagi. Dzakara yadhkuru dzikran wa madhkaran fa wa dzakirun wa dzaka madhkurun udhkur la tadhkur madhkarun madhkarun midhkarun. Dzakara yadhkuru Dzikron. Dzakara yadhkuru dzikran wa madhkurun fahuwa dzakirun wa dzalika madhkurun udhkur la tadhkur madhkurun. Coba sih. Fa'ala yaf'ulu fa'lan coba. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'ulun maf'ulun yaf'alun fu'ila yaf'alu. Coba lagi. Coba. Habis ini langsung tak berhentikan ya kalau salah. Yuk. Yang mana Ustaz? Yang ini yang pertama. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alun fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'ulun maf'ulun Oke. Coba ditasrif Nasoro. Nasara suran nasiran mansurun unsur la tansur mansurun yansurun musira yansaru. Oke. Yang terakhir tadi baca apa? Itu mudhari' majhul. Mudhari' majhul. Ana pakai yang biasa dipakai di pondok Ustaz. Oh, di pondok. Iya. Tayyib. Dan anti tastati'ina anakun mabit tasrif ya, bisa sedikit banyak bisa mentasrif ya. Iya. Oke, kalau penerjemahannya orang yang menolong bahasa Arabnya apa? Nasirun. Orang yang ditolong? Mansurun. Sesuatu yang ya, tolonglah. Unsur. Jangan menolong. Jangan menolong. La tansur. Oke, la tansur. Tayyib. Ini sebenarnya kalau boleh ini masih banyak sekali nih. Oke, Sa'utikum ala wadifah, saya akan memberikan tugas ya. Ini tugasnya ini dikerjakan boleh, ya sejujurnya dikerjakan biar nanti jadi penguat untuk materi hari ini.
Kalau misalnya nggak sempet juga nggak apa-apa lah, apa ya, tidak memaksa saya ya. Tidak memaksa. Coba di tasrif itu, tasrif 5 ya, minimal 5 di grup kan itu saya sudah menuliskan berapa itu 16 ya. 16 boleh dipilih 5 saja. 5 saja di tasrif di buku ya, di buku, dan kemudian di share, boleh di share di grup atau langsung di chat anak ya, atau di chat nanti saya koreksi. Tayyib, kelas? Ditulis di buku langsung dipoto kok Ustaz. Iya, boleh ditulis di buku atau di foto. Kalau apa Katanya lihat di mana, Ustaz? Apa? Katanya. Di grup. Iya. Boleh bertanya berakhir Ustaz? Oke, tafadhol. Ini di masalah masdar kan saya pernah baca-baca di Google itu. Ada istilah masdar adad, masdar now, itu maksudnya apa itu Ustaz? Apa? Ada istilah masdar adad, masdar now, masdar taukid. Itu namanya maf'ul mutlak. Ini. Itu fungsinya buat apa ya? Fungsinya untuk penerjemahan yang berbeda. Saya kasih gambaran ya. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qira'atan itu faedahnya litaukid. Litaukid ini menguatkan. Misalnya qara'a Zaidun qira'atan sahihatan. Zaid sedang membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya bacaan. Litaukid. Kemudian linau, oh yang kedua tadi lil adat ya, lil adat. Ya, ini menunjukkan bilangan. Ini masih dalam qara'a yaqra'u qira'atan ya. Jadi qara'a Zaidun al-Qur'ana qira'ataini. Qira'ataini itu menunjukkan bilangan 2. Jadi Zaid sedang membaca, atau Zaid telah membaca Al-Qur'an 2 kali bacaan, dengan 2 kali bacaan. Itu lil adat. Kemudian kalau linau ini untuk menunjukkan jenis. Qara'a Zaidun qira'atal ustad. Zaid qara'a Zaidun al-Qur'ana qira'atal ustad. Zaid sedang membaca Al-Qur'an seperti bacaannya ustaz. Itu namanya linau. Nah, ini kita akan belajar itu ketika sudah masuk bab maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu isim yang wajib dibaca nasab. Jadi Akhi Ahmad ini pertanyaannya sudah jauh ya. Tapi saya bisa menyampaikan sekira seperti itu. Dan baca-baca aja di Google Ustaz. Ada? Suka baca-baca di Google ya. Bisa juga nanti kalau misal menemukan di Google itu langsung saja lihat di YouTube. Sebagai pengembangan kita bisa apa ya? Kita bisa memperluas pengetahuan kita melalui media sosial, teman-teman. Jadi saya itu sebagai pengantar untuk membuka jalan gitu loh. Ya, sama ketika kita kuliah itu guru hanya memberikan 20%, selebihnya itu mahasiswanya itu sendiri. Kalau boleh tahu teman-teman, saya dulu itu jurusan bahasa Arab ya, awal-awal itu lihat video orang Arab terus yang ada terjemahnya, terus nulis kata-kata terus. Jadi pengembangan itu dari murid sendiri. Guru hanya menyampaikan 20%, selebihnya murid yang mengembangkan. Jadi gitu teman-teman. Syukran Ustaz masukannya Ustaz. Afwan ya, sama-sama. Tayyib hadza ma yumkinuni an uqaddimahu lakum wa inilah astamikumul udra ala zalati lisani wa salati kalami. Syukran jazilan wa alaikum. Misi Ustaz. Aywa, khalas qad intaha ya Ustaz. Ya, benar Bapak. Oh, sudah saat ini. Sudah, khalas. Supaya semua peserta kebagian itu. Aywa. Baik, mungkin nastamir fi abar WhatsApp ya, kita bisa melanjutkan melalui WhatsApp, walakin mungkin ana tubdi fi ijabah risalah, tapi agak slow respon ya. Ya indana al-waqt
al-akhar li amaliyati al-ukhra aidan. Tayyib. Syukran jazilan, terima kasih banyak. Semoga manfaat barokah, walaupun sedikit, semoga bisa dikembangkan dan Amin ya Allah. amin ya Allah, amin ya Allah. Tayyib. Syukran jazilan ala husni istima'ikum wa kadzalika husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Syukran. Amin. Afwan.